aja. Sebenarnya macam-macam. Ada analisis wacana, analisis teks, analisis tematik, analisis konten, macam-macam. Tapi yang kita pahami sekarang yang mau saya share tadi beberapa materi sudah saya share itu bisa dipelajari sendiri, dibaca. Kalau misalnya dari penjelasan apa yang sudah saya share itu masih belum cukup memahamkan, mungkin bisa ditambah searching ya, gitu. Nah, karena eh, tahapan analisis data ini merupakan salah satu eh, faktor kunci juga gitu dalam penelitian pendekatan kualitatif ya. Yang paling menentukan bagaimana kita bisa menginterpretasi data itu ketika kita melakukan analisis gitu ya. Analisis data cukup membutuhkan effort yang besar, cukup membutuhkan pemahaman yang memang kompleks gitu, karena tidak sesederhana sebagaimana analisis data yang dilakukan teknisnya ya, maksudnya secara teknis dan juga secara konten gitu. Karena kalau sudah seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, kalau dalam analisis kuantitatif itu angka-angka, skor-skor yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner itu tinggal dimasukkan ke dalam program SPSS atau mungkin tinggal dianalisis ke dalam beberapa software-software yang lain mungkin seperti PRLS, SEM dan sebagainya. Itu setelah masukkan data yang bekerja adalah eh, softwarenya begitu dan dia sudah dimasukkan rumus untuk mengolah data-data mentah itu menjadi output-output yang bisa langsung diinterpretasikan. Sementara dalam pendekatan kualitatif softwarenya itu ya penelitinya gitu. Jadi kalaupun ada software kualitatif sebagaimana yang saya pernah jelaskan minggu lalu seperti NVivo, Atlas TI, MaxQDA, dan turunannya itu hanya membantu mendisplay data, menginput data, mengatur data, dan menyajikan data dalam bentuk tampilan-tampilan yang menarik gitu ya, tinggal diklik-klik nanti keluar. Tapi yang memberikan rumusan, yang memberikan coding, nanti coding itu dikasih ke apa? Hasilnya verbatim kita masukkan di software, kemudian ketika kita membuat penandaan, pelabelan, itu kita sendiri yang mengolah gitu. Oke, tidak usah berpanjang-panjang, saya langsung masuk aja ke, ini banyak yang mau saya buka ya, sebenarnya supaya sebagaimana yang saya share itu nanti saya jelaskan keterkaitannya dari materi-materi yang saya share di grup tadi. Oke, saya izin share screen dulu. Bentar. Oke, iya, bentar ya. Oke, sudah terlihat jelas ya. Suara saya sudah cukup didengar? Cukup, Bu. Bisa. Ya, karena mohon maaf ini kalau memang baterainya agak suak dari pagi, ini saya belum ganti baju, belum mandi. Karena semalam saya dari Semarang, posisi sekarang ada di Jogja gitu ya. Kalau backgroundnya begini, wallpaper begini, saya pasti lagi di Jogja. Sehari-hari biasanya saya di Semarang. Kebetulan tadi pagi saya lagi narik anak magang. Dan sebelum narik anak magang, saya ada keperluan dengan kolega saya untuk menyelesaikan beberapa job pekerjaan. Jam 1 saya di tempat magang sampai sore menyaksikan anak-anak bimbingan saya Monef gitu. Mereka presentasi, saya bertanya, saya komunikasi dengan supervisor eksternal di sana. Kemudian saya pulang sampai di rumah jam 5 tadi maghrib dan saya preparing. Saya sebentar masuk di kuliah dengan mahasiswa reguler 1 jaman dan baru lanjut ke Anda. Nah, ini jadi nanti kalau agak soak-soak dikit mohon dimaklumi gitu ya. Habis ini saya tepar. Sekalian capeknya. Nanti malam masih harus bangun bikin soal UAS ya untuk hari Senin dan untuk ada beberapa anak magang lagi. Oh, bimbingan skripsi ngores gitu. Wah, terus pokoknya. Eh, hmm, Bismillah ya. Semoga penjelasan saya masih mudah dipahami. Oke, jadi
teknik pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif itu sebenarnya banyak cara gitu ya. Ada pakai pendekatan grounded theory yang teknik analisisnya dikenal dengan open coding, axial coding, dan selective coding. Sementara ada juga yang mengatakan proses analisis data yang paling basic itu adalah analisis tematik. Nah, itu juga nanti saya singgung sedikit gitu. Jadi Anda boleh pakai yang mana? Itu ya. Kalau grounded theory biasanya untuk open coding, axial coding, dan selective coding itu biasanya dipakai untuk membuat teori baru. Tapi tidak harus membuat teori. Ketika Anda mau membuat konsep pun, mau membuat coding pakai pendekatan itu juga bisa. Tapi biasanya teknik analisis dengan pendekatan grounded theory itu biasanya dibuat untuk menemukan teori. Building theory in grounded theory gitu, nggih. Dalam pendekatan itu. Kemudian ada analisis fenomenologi yang sudah saya share. Yang contoh-contoh itunya yang pernah saya lakukan gitu. Nanti saya jelaskan. Bagaimana saya membangun teori dari situ. Bagaimana saya menemukan sebuah abstraksi yang mungkin kalau saya kembangkan lagi bisa jadi teori yang mungkin lebih mumpuni begitu ya. Saya belum olah lagi, baru saya olah menjadi sebuah buku monograf yang sebentar lagi akan terbit begitu ya. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Nah, supaya Anda lanjut. Jadi gini, pengolahan data dalam penelitian kualitatif itu diawali ketika Anda melakukan pencermatan ya terhadap hasil wawancara yang diubah dalam bentuk transkrip. Sehingga ada yang mengatakan bahwa proses pengumpulan data, proses analisis data itu dimulai dari proses pengumpulan data. Ya, karena memang cikal bakalnya dari sana. Kalau Anda sebagai peneliti kualitatif tidak mengumpulkan data berupa wawancara, berupa observasi, berupa FGD atau focus group discussion, jangan lupa, sebentar nggih, saya ada tamu sebentar. Ini saudara-saudara. Iya, iya, kita juga mereka lagi tinggal di Indonesia karena dan dia aja kalau punya apa kalau cuma sekolah gini makanya saya seperti gimana mau apa yang nanti kita berarti dengan kalau yang jaga di Indonesia kalau malam ini bilang ya atau maksudnya yang mau saya katakan dari mana nih anak-anak yang turun ya kalau dari ini itu dengan bangga tidak tahu dia ada apa Maaf, gangguan teknis. Ada tamu cari suami saya tidak ada. Suami saya lagi ngilang dan beredar keluar. Oke. eh Sampai di mana ya tadi ya? Mohon maaf. Tolong diingatkan. Ada yang ingat? Tadi saya terakhir ngomong apa ya? Agak blocking ini. Hmm, oh, mungkin tentang analisis jenis-jenis analisis ya. Ada yang mengatakan pengumpulan data dimulai dari wawancara. Nah, ada observasi juga. Kemudian ada FGD atau Focus Group Discussion atau bahasa Indonesianya diskusi kelompok terarah. Itu bisa dipakai buat konseling kalau dalam psikologi, juga konseling kelompok, juga bisa dalam pengambilan data khususnya dalam penelitian pendekatan kualitatif ya. Sehingga focus group discussion itu sama seperti apa wawancara kelompok gitu ya. Wawancara yang dilakukan dalam satu waktu tapi respondennya banyak gitu FGD ya. Moderator itulah sebagai interviewer wawancara kelompok. Itu bisa. Kalau misalnya Anda punya keterbatasan waktu dan Anda butuh kontroversi pro kontra terkait isu tertentu, maka Anda bisa lakukan itu. Ya, dan hasilnya direkam. Nanti verbatimnya itu transkrip verbatim yang
data yang direkam, yang diubah menjadi tulisan, itu juga bisa dari FGD. Mau Anda pakai wawancara atau FGD-nya kalau secara sekarang virtual mungkin bisa ya, tapi kayaknya lebih afdol kalau ketemu langsung. Anda bisa melihat perubahan mimik wajah, gitu ya. Kalau yang saling menyerang itu rame kalau secara langsung, gitu ya. Eh, Pro dan kontra, karena Anda pengen melihat bagaimana mereka kesepakatan yang dibentuk, misalnya proses apa. Kalau memang dari proses debatnya itu menjadi sebuah nilai data tersendiri, maka lebih baik diadakan secara eh, langsung gitu ya, tidak secara virtual. Sekarang ini kan sejak pandemi COVID kita sudah mulai punya wacana baru baik dalam sistem kerja, proses pengambilan data juga bisa, asalkan memang semuanya ada recordingnya gitu ya, ada rekamannya gitu. Oke, kembali lagi ke transkrip. Jadi bahan mentah dari data itu adalah berupa transkrip ya, verbatim transkrip. Oke, kalau mau ngelihat apa yang dicontohkan verbatim itu seperti apa yang sudah saya share ya, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Saya stop share dulu yang itu. Nanti kita balik lagi ke situ. Saya nggak apa-apa ya loncat-loncat supaya Anda lebih bisa memahami. Karena kita bicara soal transkrip. Nah, inilah transkrip. Oh, maaf. Saya harus share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Mohon responnya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, ini adalah salah satu hasil verbatim dari riset saya, riset disertasi saya. Itu saya highlight. Pertama memang saya manual ya, sebelum saya mengenal MaxQDA. Ya maklum saya termasuk angkatan kolonial, ya bukan milenial apalagi Gen Z. Jadi kalau dengar kata software itu kata ya makhluk-makhluk gaptek kayak saya itu agak alergi gitu ya. Lebih suka yang manual. Tapi mengingat kemudahan dan kefleksibalnya saya mencoba belajar pada saat itu. Oke, ini yang format verbatim itu seperti ini. Jadi ada kode interview. Saya supaya ini mudah Anda kenalin aja gitu ya. Nama interviewer nanti bisa di sini saya lewati karena waktu itu nggak penting sih. Yang penting inisial nama, kemudian durasi waktu. Nah, kode interviewer itu diganti R, kode interviewee diganti I, begitu ya. Nah, kemudian ini ada terlihat, saya tidak menggunakan eh, table gitu. Karena kalau table dimasukkan MaxQDA nggak terbaca gitu ya. Terbaca tapi nanti kacau gitu. Jadi saya bentuknya begini ya, seperti ini. Kemudian penomoran ini dilanjutkan sampai baris nanti kita bisa mengenali ketika kita akan mencuplik dalam pembahasan, itu baris-barisnya bisa terlihat. Ya, cuplikan wawancaranya itu seperti apa gitu. Oke, ini basa-basi ya. Selamat sore Mas, selamat sore bla bla bla. Kalau R itu interviewer ya, kalau ini interviewee. Interviewee itu yang diwawancarai, jadi responden saya. Oke. Nah, dari seperti ini ya, ini ada 23 lembar gitu. Dan saya merasa ketika ada hal penting yang dari verbatim ini ada berpotensi untuk menjawab riset saya, maka saya highlight ya. Kemudian ini ada kode 1A. Kenapa saya kasih 1A, 1B? Ini saya coding tapi nggak di sini gitu ya. Saya kasih sendiri. Jadi saya akan menandai, oh itu dalam benak saya bikin memo. Namanya memoing itu begitu. Gitu ya. Teman-teman paling deket ya dalam bahasa kita ya unit gitu ya. Nah, kalau secara apa ya? Sebenarnya kan di dalam penugasan polisi ya apalagi. Nah, pokoknya intinya itu saya kasih kode ini 1C, ada 1D. Ini masih saya kata bisa jadi Anda langsung nulis kodenya apa di situ ya. Kode itu eh kata atau frasa yang memang merepresentasikan isi gitu ya, maksud dari apa yang ditulis. Tapi ini kasaran gitu ya, nanti bisa kita olah lagi. Tapi memang saya menandai dulu sampai 1E itu apa-apa gitu. Kayak gini ya awalnya. Ini namanya proses mereduksi. Jadi ketika Anda nanti melihat di kalau mencari slide-slide
di internet. Proses analisis data itu ada mulai dari pengumpulan data, baru reduksi data. Ya kayak gini nih. Proses reduksi data itu seperti ini. Atau ada yang menggunakan istilah kalau pakai Creswell tuh horisonalisasi. Ini juga proses horisonalisasi atau proses reduksi. Proses reduksi itu kan artinya mengurangi ya. Tapi yang dimaksud adalah seperti ini. Anda memetakan, bukan memetakan, tapi mencari potensi-potensi data, potensi-potensi kata-kata atau kalimat-kalimat perkataan dari responden yang berpotensi untuk menjawab pertanyaan riset kita, pertanyaan penelitian kita. Kita yang tahu. Misalnya pertanyaan penelitian Anda apa? Pertanyaan penelitian saya contohnya adalah kenapa polisi yang sejatinya adalah penegak hukum mau melanggar mau melanggar hukum patuh terhadap subculture yang menyimpang. Nah, saya kan jadi bingung ya. Artinya, kenapa toh polisi kok mau melakukan hal-hal yang melawan hukum, gitu ya, dengan mematuhi sumpah tidak tertulis yang mau menutupi penyimpangan teman, istilahnya kan begitu. Nah, sekiranya saya menemukan kata-kata di sini yang berbau loyalitas, solidaritas, kemudian mereka menganggap teman itu adalah segalanya, partner istri boleh jadi teman hidup, teman tidur, tapi teman kerja, teman setia dalam bla bla bla. Nah, ketika mereka menjawab perkataan itu, wah ini penting nih. Dalam benak saya begitu. Sehingga saya selalu menyanding ya, kalau bahasa Jawa menyanding itu apa? Membersamai, kok membersamai. Selalu masang pertanyaan saya di samping ibaratnya walaupun dia nggak tertulis atau saya tulis. Kalau saya lupa saya tulis, saya taruh pada di sebelah saya pada saat menganalisis dan ketika saya memetani ya, memetani itu kayak cari kutu gitu ya kok di kepala orang. Nah, saya cari ini di antara lautan-lautan data kata-kata ini mana yang bisa menjawab. Nah, cuma peneliti yang tahu. Kamu mau cari apa dari datamu ini? Nah, jadi ibaratnya menemukan berlian di antara tumpukan atau gudang kata-kata. Mana yang bisa kita maknai? Itulah proses coding yang diperoleh dari proses reduksi. Atau ada yang menyebutnya sebagai horisonalisasi. Kenapa horisonalisasi? Gini, ini kebetulan ada yang virtual backgroundnya pantai, Mas Julkarnain ya. Biar malam-malam serasa kayak di pantai sepoi-sepoi, tapi jangan tidur aja ya. Saya takutnya malah. Ya, oke. Nah, ketika Anda di pantai, duduk di pinggir pantai, itu kan sepanjang Anda memandang, itu kan cakrawala ya. Ada burung-burung terbang, ada ombak berdeburan, ada pohon kelapa, ada kapal yang menjauh di sana yang belum merapat. Itu semuanya cakrawala. Tapi Anda akan melakukan sepanjang itu, Anda lihat itu semua horizon. Tapi Anda akan melakukan horisonalisasi, artinya Anda hanya akan melihat beberapa yang menjadi center of attention bagi Anda. Hal-hal yang menarik menurut Anda, itu yang Anda amati. Semua hamparan itu nggak mungkin Anda lihat semua. Anda seleksi pasti kan? Mungkin itu sesuai kebutuhan Anda. Kalau Anda hatinya lagi gundah, Anda suka melihat sesuatu yang mencerahkan, yang enak-enak dilihat. Kalau perlu mungkin tiba-tiba ada yang bening-bening lewat ini. Kalau bagi yang cowok ya bening-bening lewat, wah itu yang kelihatan ya. Misalnya begitu. Jadi Anda menyeleksi horizon Anda gitu ya, pandangan Anda. Itulah kenapa dibilang horisonalisasi. Taunya maksudnya samalah, intinya kita mencari data mana yang bisa menjawab penelitian kita di antara tumpukan kata-kata gitu. Sampai di sini bisa dipahami proses itu, proses melakukan analisis data. Bagaimana teman-teman semua? Apakah cukup bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya, oke, sambil pelan-pelan ya. Jadi ini ada banyak, ini silakan dilihat apa yang sudah saya share ya. Itu nggak apa-apa, itu udah ini. Oke, karena itu juga bukan nama sebenarnya. Saya kasih bilang Yoyo itu dari inisial nama panjangnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat tidak semua data saya ambil, saya highlight dan itu saya coding.
Begitu Bapak Ibu. Jadi coding adalah proses penandaan bagian-bagian yang dianggap penting oleh peneliti yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Untuk dilabel, diberikan nama yang sesuai dengan makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang di coding itu. Gitu ya. Oke. Izin Saya stop. bertanya, Bu. Boleh. Ini siapa ya yang bertanya? Pak Dede ya? Ini Bu. Ya, Bu. Ya, gimana Untuk Pak? membuat coding itu berarti sebelum misalkan ya, Bu, sebelum wawancara atau observasi itu dibuatkan coding tersendiri gitu, Bu, yang sesuai dengan tema yang akan diteliti seperti itu bukan, Bu? Enggak. Misalkan kode-kodenya gitu. Coding dibuat setelah Anda baca itu, Pak. Jadi proses meng-highlight itu Anda highlight dulu mana kira-kira menjawab. Nah, nanti Anda proses coding itu ya proses mulai dari meng-highlight, kemudian memberikan label itu coding, Pak Dede. Jadi memang Oh, spontan dilakukan setelah Anda membuat verbatim, membuat transkrip, kemudian meng-highlight pakai tinta kuning tadi, ya itu kan cuma simbol dari saya, Pak ya. Anda kalau misalnya itu di print, itu kan saya melakukannya pakai format di laptop gitu. Tapi kalau Anda mau ngeprint, Anda pakai spidol, stabilo. Nah, proses Anda memilih kata-kata yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan penelitian Anda highlight, kemudian di bawahnya Anda tulis pulpen, misalnya. Misal ini, Pak. Anda mau meneliti tentang stres kerja, ya. Kemudian dari penelitian itu, oh, oke. Kayaknya saya punya contoh deh, supaya Bapak punya pandangan. Sebentar. Saya tak stop share, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, saya sudah stop share ya, tapi saya mau nge-share sesuatu dulu. Semoga nggak ketutup ya. Aduh, terlalu penuh kayaknya ini sebentar. Lah, iki. Nih, meminjam dari axial coding atau coding. Semoga bisa dipahami. Lah ini Pak, misal ya Pak, misal. Bisa terlihat nggak ini di layar Bapak Ibu sekalian? terlihat, Bu, jelas, Bu. Ya, misalnya jika Anda melakukan studi tentang stres di tempat kerja, Anda bisa menetapkan kode. Coding itu adalah proses pemberian kode, Pak. Ya, Anda bisa memberikan kode jam kerja panjang pada kutipan transit berikut. Jadi, kalau Pak Dedek bisa bayangkan, ini dari verbatim, Pak. Seperti yang hasil wawancara saya tadi. Ini dicuplik satu kalimat. Ini kan satu kalimat, Pak ya. Mulai dari, meski saya, ini kalau saya ibaratkan, orangnya kan mesti menjawab. Meski saya mencoba, entah interviewernya menanyakan apa, jawabannya dia begini. Meski saya mencoba mengatur kecepatan saya, ada kalanya tuntutan pekerjaan itu mendorong saya melampaui jadwal biasa. Saya sering kali bekerja hingga larut malam, yang membuat saya merasa lelah dan mudah tersinggung pada hari berikutnya. Ini tuh bukan sekedar selesai tugas, tapi juga merasakan kebutuhan untuk terus membuktikan bahwa saya berkomitmen penuh. Nah, Pak, dari sini, si peneliti tentang stres kerja ini, dia menemukan, oh ini kayaknya yang menjadi hal penting yang perlu ditandai terkait dengan stres kerja. Karena saya ingin mencari, eh, mungkin dia akan mencari hal-hal yang bisa menjawab kenapa penyebab stres kerja itu terjadi. Terus apa yang dialami sehingga mereka merasakan stres kerja. Misalnya gitu-gitu, Pak. Dan oleh peneliti ini dia mencurigai ini, memprediksi kok mencurigai ya. Dia menganggap bahwa kalimat saya seringkali bekerja hingga larut malam yang membuat saya merasa lelah dan mudah tersinggung pada hari berikutnya. Ini data penting. Dan dia memprediksi bahwa ini bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Begitu, Pak. Sehingga dia highlight ini pakai stabilo oren ini, Pak. Terlihat ya, Pak? Iya, Pak. Bu, terlihat, Bu. Ya. Nah, akhirnya ini kata-kata saya sering kali bekerja hingga larut malam yang membuat saya merasa lelah dan mudah tersinggung pada hari berikutnya diberi kode jam kerja panjang. Gitu, Pak. Ini, Pak, namanya proses coding. Jadi dilakukan pada saat Bapak membaca. Kan pertama, pernah di minggu lalu
cara mengolah data, menganalisa itu diawali dengan membaca transkrip berulang-ulang. Tentunya Anda bikin transkrip dulu, bikin verbatim. Setelah hasil rekaman diubah menjadi bentuk tulisan, nah kemudian Anda harus membaca berulang-ulang supaya Anda nemu kayaknya tadi baca ini ya, ketemu ini. Nah, oke. Setelah 2-3 kali supaya Anda familiar dengan data yang Anda dapatkan dari responden atau partisipan, maka Anda mulai memetani satu persatu. Mana nih kira-kira yang bisa di coding? Mana ini kira-kira yang bisa berikan kode? Ini ini dari kayak gini nih dapat satu Pak kode. Nanti akan bertebaran bahkan sampai kalau memang datanya tuh banyak bisa sampai puluhan atau ratusan per individu. Tapi itu nanti diseleksi Pak. Itu dibiarin dulu itu namanya data mentah. Nanti ada prosesnya lagi. Nah, yang seperti ini namanya kalau dalam Grounded tadi baru namanya open coding. Coding terbuka. Kalau dalam fenomenologi, analisis deskriptif ataupun IPE itu namanya tema gitu ya. Oh, nanti bukan. Masih ke deskripsi makna deskripsi psikologis gitu. Nanti kumpulan itu baru menjadi tema. Oke? Semoga bisa dipahami ya, Pak. Teman-teman yang lain selain Pak Dede, apakah sudah bisa dipahami sampai di sini bagaimana bertemunya peneliti dengan kode? Sampai menemukan kode, ini baru langkah awal ini, Pak. Nanti belum kategorisasi. Kemudian melihat antar hubungan, baru yang namanya selective coding. Dari selective coding itulah dibuat abstraksi dan menjadi sebuah teori. Tapi nanti proses ini baru satu responden. Nanti dikumpulin ya, ada kode-kode individual, itu dikumpulin, ibaratnya disapu bersih, difilter, di screening, cari yang apa yang ada overlap apa enggak, kemudian nanti masing-masing kode itu dicari hubungannya antar kode. Dibuat kategorisasi. Dalam kategorisasi itu nanti ada yang dianggap kode-kode ini, oh ini bisa dikumpulkan menjadi penyebab, oh ini bisa dikumpulkan sebagai konsekuensi, oh ini bisa dikumpulkan sebagai apa itu gejala, oh ini bisa dikumpulkan sebagai konteks misalnya, gitu, yang mempengaruhi macam-macam, Pak. Tergantung dari kalian risetnya tentang apa, mau mencari jawaban tentang apa, gitu. Ya, makanya di situ beratnya bekerja sebagai peneliti kualitatif. Oke, saya stop dulu di sini. Semoga cukup mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses kita bisa menemukan sebuah kode dari verbatim responden. Ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa Bu Anis, monggo. Ini saya baru baca ya, kan ini banget. Yeah. Oke, Pak Dede, sejauh ini so far so good, so clear. Alhamdulillah, Bu. Oke, Sangat menarik, Bu. ya oke, saya lanjutkan ya. Ini saya stop dulu. Saya lanjutkan dulu ininya, penjelasan tentang pengolahan data. Oke, kita kembali lagi ke PPT kita ya. Oke, jadi transkrip itu adalah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat, didengar baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Ya, intinya gitu. Apa yang keluar dari mulut responden, kata-kata responden. Nah, kalau observasi kan isinya tindakan-tindakan ya. Laporan tentang tindakan-tindakan responden dia ngapain aja, berapa lama frekuensinya, terus berapa kali, ya kayak gitu-gitu kan hasil observasi. Nah, saya tidak bicara soal observasi ya karena data utama dalam tidak cukup nanti waktu kita yang banyak dijadikan data utama dalam penelitian kualitatif dalam pendekatan apapun, baik itu naratif deskriptif, etnografi, grounded theory, fenomenologi atau case study atau studi kasus itu banyak menggunakan data berupa wawancara. So, yang saya jelaskan di sini adalah analisis data dengan menggunakan data hasil wawancara. Gitu nggih? Nah, kemudian untuk wawancara mendalam atau yang sering dalam istilah aslinya in-depth interview
gitu ya. Transkrip itu harus digunakan menggunakan bahasa yang sesuai dengan hasil wawancara. Artinya gini Bapak Ibu, tidak harus dipaksakan responden menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau memang hasil verbatimnya itu bahasa Jawa ya nggak apa-apa, bahasa Jawa, bahasa asing nanti kita translate lagi ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ya, bisa jadi kalau dipaksakan ke bahasa Indonesia ada data-data yang hilang yang sebenarnya akan menjadi multitafsir ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi analisis terhadap transkrip gitu ya. Tujuannya itu apa sih? Untuk menangkap makna. Tadi kalau gambaran teknisnya sudah ya, dari proses verbatim di highlight, di kode yang seperti barusan saya kasih contoh. Tapi kita bicara soal filosofinya gitu ya. Jadi analisis terhadap transkrip itu maksudnya untuk menangkap makna. Makna dari teks. Teks itu teks verbatim yang dimaksudkan tadi atau transkrip itu untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat spesifik. Artinya mana sih hal-hal yang kontras yang diomongin oleh responden, mana hal-hal yang khusus yang mau yang kontras, yang spesifik ya, itu yang jelas itu bisa menjawab pertanyaan riset kita atau pertanyaan riset Bapak Ibu sekalian kalau memang sudah melakukan riset kualitatif dan melakukan wawancara. Begitu ya. Kita cari makna yang dominan mana dari kata-katanya. Dia selalu menyebut, aduh, jam kerja saya itu tidak seperti biasa. Saya sering bekerja extra role di luar waktu kerja saya. Saya dipaksa untuk extra time, extra overload, misalnya begitu-gitu. Nah, itu tuh uh, kayak kita bilang ini kayaknya makna dominannya adalah dia mengalami stres ini ya, stres kerja akibat berbagai macam aspek-aspek pekerjaan yang memang tidak seharusnya ya, di luar apa yang terjadi dalam kontrak, misalnya begitu ya. Kemudian kedua, analisis terhadap transkrip itu dimaksudkan untuk menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks gitu ya, makna yang hidden makna gitu. Makna yang tersembunyi yang sebenarnya kalau kita tidak cermati kita bisa kelewat tuh ternyata itu penting itu gitu ya. Dan ketiga menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan. Nah, ini setelah ketemu nanti kita juga menggali nilai-nilai atau makna gitu ya. Jadi misalnya dalam konteks stres kerja tadi gitu ya, kita perlu melihat bagaimana klien ini menganggap stres berkepanjangan itu membuat dia tidak bisa hidup dengan work-life balance. Artinya, gara-gara kerja lembur, saya kehilangan waktu untuk bersosialisasi. Gara-gara saya harus jam kerja panjang saya itu membuat saya kurang quality time-nya dengan anak-anak. Artinya dia orang yang mementingkan kehidupan yang seimbang antara waktu kerja dengan waktu di luar kerja. Nah, ini ada nilai ya yang berkaitan dengan kenyataan hidup atau mungkin pengalaman yang itu penting dianggap penting oleh subjek dan ini yang mau kita tangkap gitu. Bagaimana itu bisa menjawab pertanyaan penelitian kita? Intinya kita menangkap berlian-berlian yang berupa data yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita dalam tumpukan data tumpukan kata-kata yang berupa verbatim tadi. Oke, seperti itu. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah sebentar, oh maaf, kelewat. Jadi dalam penelitian kualitatif ya analisa data itu bukan dimaksudkan untuk mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang diamati. Kita melihat apa sih yang terjadi pada tenaga kerja ini gitu ya. Apakah rata-rata itu semua mengalami stres gitu? Enggak, ya. Bukan memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang diamati. Maksudnya apa ini? Ya. Jadi analisis data kita tidak mencari pola-pola umum, tapi kita mencari ini. Dimaksudkan untuk mencari pemahaman mendalam tentang sama-sama realitas sosial, tapi bukan dari perspektif kita. Kita nggak harus cari pola umum orang tuh kayak apa sih kayak gini ya, yang dari pengamatan kita, dari kesimpulan kita tidak. Nanti itu hasilnya bias. Tapi kita berupaya mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial
sebagaimana yang difikirkan oleh peneliti. Bahasa gampangnya gini Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pengambilan data, kita menganalisis data itu, kita nggak boleh pakai interpretasi kita. Ya, dari kata-kata itu nggak boleh menolak persepsi kita. Ini yang harus dipisahkan oleh peneliti kualitatif. Jangan sampai ketika menyimpulkan, yang Anda simpulkan adalah pemikiran Anda. Jangan. Kita hanya membantu, menganalisis, memahami apa yang dipikirkan oleh responden. Kemudian kita analisiskan itu, kita interpretasi itu, jadi hasil interpretasinya menurut perspektif subjek. Kita memahami dunia mereka, bagaimana dia memaknai pengalamannya, gitu ya. Sehingga kita katakan bahwa stres kerja yang dimaksud oleh pekerja ini adalah ini dan ini, bukan oleh kita. Bukan oleh kita, karena kita kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, makanya kita pinjam pemahaman mereka. Ini yang harus dipahami oleh peneliti kualitatif, bias. Yang nggak boleh pemikiran kita bercampur dengan pemikiran mereka. Kita hanya memahami apa yang dipikirkan mereka. Kita hanya membahasakan apa yang mereka alami. Kita hanya menyuarakan fenomena terjadinya stres kerja menurut mereka. Nanti itu yang kita teorikan. Ini namanya proses pengambilan data atau penteorian data, pengambilan kesimpulan secara induktif dari bawah. Ya, bukan dari teorinya siapa, kemudian di breakdown. Enggak. Kita dari data dari bawah. Data dari orang yang mengalami langsung terhadap suatu fenomena yang ingin kita teliti. Begitu. Nah, untuk dapat melakukan interpretasi terhadap makna di balik perkataan dan tingkah laku subjek penelitiannya ini, tujuannya melakukan analisis data. Jadi sebenarnya ketika orang mengalami stres kerja, itu sebenarnya apa sih yang dirasakan? Apa yang dipikirkan, dan kemudian apa yang dilakukan sebagai dampaknya. Orang kalau udah stres, kalau kita kan melihat ada orang stres itu justru terpicu untuk menunjukkan perilaku yang melakukan sabotase. Mungkin ini enggak, gitu ya. Ada yang lain. Nah, itu keunikannya. Makanya kita memahami realitas sosial dari orang yang mengalami stres, dari pemikiran orang yang benar-benar mengalami. Tidak dari kita sebut, kok umumnya kan kayak gini ya, kayak gini. Oh, nggak boleh. Itu pemikiran kita. Atau menurut teorinya, nggak boleh kita bicara teori sebelum kita melihat data. Kalau dalam penelitian kualitatif ya. Kebalik dengan kuanti, pakainya teori dulu, baru dipecah, baru mereka nyusun hipotesis yang mau diuji. Apakah mendukung teori-teori yang sudah ada? Tapi kalau kuali, justru kita cari kumpulan-kumpulan serpihan data dari bawah, data dari responden yang kita akan bangun teori baru. Yang bisa kan menjelaskan sebuah fenomena yang lain atas realitas sosial yang terjadi. Gitu. Ya. Untuk dapat melakukan interpretasi terhadap makna, tadi sudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita mulai berbicara, ini yang ada di slide ini, yang saya katakan menurut pendekatan grounded theory. Tokohnya itu Strauss and Corbin. Ya, ini penggagas dari model coding ala grounded theory. Pertama kali yang menggagas adalah Pak Strauss dan Corbin, ini ya, yang menciptakan buku-buku tentang grounded theory pertama kalinya. Yang menggagas tentang pendekatan grounded theory adalah mereka berdua itu. Nah, mereka mengenalkan teknik analisis data atau teknik melakukan coding dengan 3 cara. Tahapannya pertama open coding atau coding terbuka, axial coding atau coding aksial, dan terakhir selective coding atau coding selektif. Oke, kita lihat nih. Dalam open coding ya, itu suatu gejala, suatu apa yang tampak gitu ya, ada suatu gejala. Misalnya dalam hal ini reaksi seorang kiai gitu. Akan diidentifikasi kategori-kategorinya untuk kemudian diberi nama atau di label name ya, diberi nama setelah diidentifikasi atribut dan dimensinya. Contoh, salah satu kategori dalam gejala reaksi kiai itu adalah aktivitas melakukan pertemuan untuk membahas masalah. Mungkin ini Pak Kiai pimpinan pondok pesantren itu ketika terjadi something gitu ya, terjadi perkara atau terjadi konflik, maka
harus Pak Kiai itu pasti aktivitasnya melakukan pertemuan untuk membahas masalah. Nah, kemudian pertemuan ini kemudian boleh dilihat atribut-atributnya yang menyertai sebuah pertemuan yang sebagai reaksi dari Pak Kiai itu. Misalnya kita lihat frekuensinya, berapa kali sih eh, misalnya permasalahan harus terjadi sehingga Pak Kiai itu terdorong atau terdesak untuk melakukan sebuah pertemuan. Terus ketika itu ruang lingkup yang dibahas itu apa saja? Nah, ini merupakan identifikasi ya. Kemudian, nah ini boleh Pak Dede, dalam benak kita itu kita sudah membayangkan kira-kira kita mau mencari data kemana. Sehingga kalau dalam benak kita sudah ada konsep, oh kita mau mengidentifikasi reaksi Pak Kiai ketika melakukan eh, pertemuan untuk membahas sebuah masalah. Berarti dalam benak kita frekuensinya kayak apa, ruang lingkup bahasanya apa, intensitas pertemuannya gimana, lama penyelenggaraannya gimana, durasi. Berarti ketika kita mengcoding proses melakukan reduksi tadi dengan verbatim, kita cari mana nih kata-kata jawaban yang bisa kita coding sebagai frekuensi ruang lingkup. Karena walaupun memang prosesnya kita nemukan itu dulu baru memberikan kode. Tapi kira-kira dalam bayangan kita sudah kebayang kita tuh mau cari dimensi apa aja ya untuk bisa menjelaskan sebuah gejala. Gitu. Yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan riset terkait tentang Pak Kiai ini. Misalnya kebiasaan-kebiasaan atau mungkin style atau gaya-gaya memimpin seorang kiai di pondok pesantren tertentu, misalnya gitu ya. Kemudian seterusnya dimensi atau masing-masing atribut seperti sering tidaknya, luas sempitnya. Nah, ini penjabaran dari frekuensi itu sering tidaknya gimana kekerapannya. Terus penjelasan dari lingkup bahasan luas atau sempit tuh. Nah, kemudian dalam atau tidak intensitas dari kajian itu akan dijelaskan lagi dalam atribut dalam atau dangkal kajiannya. Nah, kemudian durasinya itu akan lama atau sebentar. Itu bisa penjelasan lagi. Itu contoh open coding ya, Pak. Ketika tadi kan cuma disingkat jam kerja, nanti itu bisa dijelentrek-jelentrek, oke kalau bahasa Jawanya. Dipecah-pecah lagi. Banyak sekali data yang bisa dikulik gitu ya dari sebuah penelitian atau data kualitatif dari perbatin. Oke, kita lihat axial coding. Nah, intinya kalau open itu kita baru memberikan kode-kode gitu ya. Yang kita curigai kata-kata dalam perbatin itu menjawab pertanyaan penelitian. Kalau sudah ketemu kode, maka kode itu kan akan bertebaran banyak sekali. Kemudian kode itu kita kategorisasi, kita kumpulkan, kita pisahkan, mana yang punya arti yang saling berhubungan, mana yang tidak. Itu namanya kategorisasi. Nah, kita akan membuat sebuah kategori-kategori sebagai reaksi Pak Kiai tadi. Kita bisa mungkin membuat kategori sebagai ini kumpulan kode yang bisa masuk dalam kategori penyebab terjadinya reaksinya Pak Kiai. Misalnya gitu. Oh, ini kita ada 3, jadi nggak sama masing-masing itu misalnya harus 8, 8, 8. Enggak, seperlunya aja. Sesuai data, mana kira-kira data yang membentuk itu? Oh, ini nggak bisa masuk, keluarkan. Jadi ada proses exclude, include ketika kita membuat kategorisasi data. Jadi bisa bayangkan ya, kita mumet berkali-kali itu. Pertama, mumetnya mencari data-data yang bisa di-coding, diberikan kode. Kalau kode sudah banyak, satu individu selesai. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian, selesaikan dulu, boleh sih fleksibel, tapi kalau saya lebih suka satu individu saya selesaikan dulu gitu ya. Selesai, baru kita mencoba, oh ya maaf, setelah selesai dibiarkan dulu, baru kita cari individu lain untuk melakukan, selesaikan dulu semua open codingnya. Karena setelah itu nanti kita dari hasil individu kode-kode kita kumpulkan, kemudian kita kompilasi, baru kita lihat mana yang overlap nih satu sama lain. Jangan-jangan individu kita ketemu coding yang satu itu bertabrakan atau mungkin punya makna yang sama, jadi bisa kita merger gitu ya. Oh ini dihapus, ini diganti dengan kata-kata baru gitu ya. Jadi kayak men-screening gitu. Mana yang sama, mana yang enggak. Kalau sudah gitu baru nanti dikategorisasi. Gitu ya. Jadi kalau coding individu
satu sudah selesai, maka misalnya dapat berapa coding nih, 30, 40, 100 mungkin. Ya, kalau terlalu cerewet orangnya, datanya banyak, kita dapatkan banyak kode tuh. Kita kumpulkan, kemudian sebelum kita bandingkan dengan kode temuan kode individual dari responden kedua, ketiga, dan sebagainya, maka kita seleksi dulu hasil dari kode individual. Apakah ada kode yang masih punya makna yang sama? Itu kita jadikan satu, atau mungkin kita pilih kata-kata baru untuk memberikan kode yang lebih representatif dari beberapa kata yang mirip-mirip gitu. Atau beberapa kode yang esensinya sama. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa jadi dari 90 nanti jadinya cuma 5 kode, 10 kode. Karena terlalu banyak yang sama. Karena kan dia jawab asal ya. Tidak dikonsep ya jelas kan dia hanya menjawab pertanyaan kita. Tapi ternyata jawaban-jawaban itu setelah kita kode itu banyak menimbulkan kesamaan. Ya sudah dijadikan satu saja. Jadi nggak perlu. Akhirnya kita screening dan mungkin tinggal sedikit kode ya diserap gitu. Oke. Nih. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini kita kategori-kategori. Jadi axial coding itu adalah proses mengkategori-kategori atau kategorisasi itu kalau dalam Ground itu tuh terdapat dalam axial coding. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini penjelasan, ini lanjutan dari proses axial coding. Jadi bisa jadi nanti beberapa kumpulan kode itu memenuhi membentuk kategori aksi, kategori kondisi pengintervensi, kategori konsekuensi. Tadi sebelumnya ada kategori penyebab, ada kategori gejala itu sendiri, atau kategori konteks gitu. Nah, ini yang terakhir, selective coding. Namanya juga coding selektif. Ini benar-benar sudah hasil penyeleksian. Isinya apa? Selective coding itu adalah proses menyeleksi kategori-kategori. Tadi kan, misal kalau kita pinjam dari slide tadi, itu mungkin kalau misalnya semua itu temuan Anda, ada kategori penyebab. Kategori terdiri, jangan lupa Bapak Ibu, kategori terdiri dari kumpulan-kumpulan kode yang membentuk satu makna tertentu gitu ya, punya keterhubungan antara satu kode dengan yang lain, itu namanya kategori gitu ya. Nah, dari kategori ada kategori penyebab, kategori konsekuensi, kategori bla 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 ya. Itu kita seleksi gitu ya. Mana yang bisa menjelaskan sebuah ini, mana yang duluan, mana yang ini susunannya gitu ya. Atau ada yang dibuang enggak? Atau ada yang perlu dijadikan satu bikin kategori baru. Ini proses selective coding itu seperti itu. Jadi meramu, menganalisis, menghubungkan ya, mengelaborasi. Ini proses akhir dari sebuah analisis data dalam pendekatan grounded teori. Karena biasanya setelah selective coding maka muncullah teori baru. Bagi peneliti yang memang sejak awal tujuannya membuilding sebuah teori, membangun sebuah teori tentang suatu realitas sosial atau fenomena tertentu. Begitu ya. Jadi kategori-kategori ini diolah tadi itu, kemudian dilihat hubungannya satu dengan lain. Mana yang duluan? Secara sistematis tahap-tahapannya seperti apa? Dibuat kayak peta pola gitu ya. Akhirnya diabstraksikan menjadi sebuah teori. Jadi untuk menjelaskan stres kerja itu terjadi akibat dijelaskan dulu penyebabnya apa, bagaimana gejalanya, gini-gini. Disingkat, diperes menjadi sebuah satu kalimat, muncullah sebuah teori. Gitu. Atau mungkin dalam bentuk bagan. Seperti teorinya Johari Window, teorinya hierarchy of need dari Maslow, itu prosesnya juga bisa jadi dalam open coding, axial coding, dan selective coding, sehingga ditemukan berapa kebutuhan basic hierarchy need of human being. Nah, itu ada mulai dari basic need. Itu mungkin basic need itu terkumpul dari kode-kode tertentu. Akhirnya dikasih kategori kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Karena sifatnya yang terkait dengan reaksi-reaksi psikologis manusia. Dan
setelah dia melihat di selective coding, oh berarti manusia itu tidak bisa. Nah, ini hasil dari kesimpulan peneliti. Setelah melihat kategori-kategori, dia mengatakan hubungan antara satu dengan yang lain sifatnya hierarki. Siapa yang memunculkan ini? Peneliti. Karena melihat hubungan satu sama lain dengan tema-tema yang ditemukan, hubungannya itu bukan sejajar, tapi bertingkat, berjenjang, hierarki. Gitu. Manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan di atasnya ketika kebutuhan yang bawah belum terpenuhi. Logikanya, orang nggak mungkin mikir harga diri kalau perutnya lapar. Betul nggak sih? Betul kan? Boro-boro, dia mikir malu, mengais-ngais semuanya. Itu harga dirinya tercabik-cabik sebenarnya, tapi dia nggak peduli. Nggak akan mikir harga diri kalau perutnya sudah gemetaran, berbulan-bulan nggak makan bagi orang yang nggak punya duit. Sabodo teing ya, kalau bahasa Sundanya begitu ya. Pak Dede ya, gitu. Betul. Itu hasil dari selective coding, gitu ya. Jadi meramu kategori-kategori menjadi sebuah teori, ya, menjadi sebuah abstraksi, menjadi sebuah konsep yang bisa menjelaskan fenomena. Itu adalah selective coding. Prosesnya dengan melihat esensi-esensi makna yang terkandung dalam setiap kategori itu, dilihat hubungannya mana yang lebih dulu, gitu. Kalau dari eh, open ke apa tadi yang tengah, axial coding itu adalah proses mengkategori mana nih di antara kategori saling berhubungan. Oh, ini bisa menjelaskan ini fenomena-fenomena tunggal ya, gitu. Kemudian dari setelah kumpulan kategori itu ada, baru disusun untuk bisa menjelaskan sebuah fenomena. Kayak apa sih terjadinya stres kerja? Misalnya kalau kita pinjam, oh, yang pertama terjadi ini dulu nih, gitu. Ketika ada sebuah gap, kesenjangan antara apa yang memang seharusnya dikerjakan dengan apa yang dihadapi orang, misalnya, dan apalagi ditambah dengan tekanan-tekanan yang tidak semestinya, maka terjadi stres. Karena kode ini bicara kategori-kategori ini menghubungkan dan bisa menjelaskan hal itu. Setelah itu apa terjadi? Cari lagi kategori selanjutnya. Apa nih kelanjutan dari ini? Gitu. Itu proses selective coding. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kepekaan teoritik seorang peneliti. Nah, ini kekuatan imajinasi. Mereka-reka teoritik yang kategori data ini diharapkan sekali. Tanpa harus mencontoh teori yang sudah ada. Tapi dia bisa menjelaskan, oh jadi sepertinya ini bisa menjelaskan. Tapi sebenarnya kepalanya peneliti itu nggak mungkin kosong. Peneliti itu di kepalanya sudah ada berbagai ramuan teori yang dia baca, dia elaborasi dari teori sebelumnya, dan itu mempengaruhi dia dalam membuat teori baru. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? So far bisa dibayang. Nah, saya sudah kebayang belum sih sebelum saya lanjutkan yang lain proses analisis coding dalam pendekatan grounded theory? Apakah ini bahasan yang cukup sulit dipahami? Saya mau lihat komennya dulu deh sebelum saya nyerocos lagi menjelaskan analisis tematik, fenomenologi berdasarkan apa yang sudah saya share di grup ya. Nanti kalau mau dijelaskan boleh saya jelaskan. Kita maksimalkan sampai jam 9 G. Kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa boleh. Sampai sejauh ini saya tidak bertanya, tapi saya mau membutuhkan respon. Apakah bisa dipahami walaupun sedikit? Alhamdulillah Bu, paham. Cuman ada sedikit pertanyaan Bu. Yang Oke, poin kedua tuh Bu, yang axial yang coding, yang gimana? dikategorikan gitu Bu. Nah, Iya, iya gimana Bu. Pak? Nah itu untuk mengkategorisasikan Mm-mm, misalkan ya mm-mm, variabel psikolog lah kayak tadi. Nah mm-mm. itu berarti eh, apakah ada standarisasi untuk mengkategorisasikannya gitu? Salah satunya kan tadi ada mencari penyebab dan sebagainya gitu. Maksudnya Mm-mm. untuk sebagai misalkan ya Bu, sebagai pemula itu kan pasti masih Butuh bingung gitu Bu, patokan bias ya. gitu Bu. Iya, Butuh oke. patokan. Nah, apakah ada patokannya gitu? Ya, misalnya gini Pak, tergantung dengan problem riset kita apa. Misalnya kan
Bapak mau meneliti tentang apa ini impostor syndrome, gitu ya Pak? Atau impostor syndrome itu sindrom yang menjelaskan bahwa sindrom tentang ketidak apa ya ketidak pengakuan seseorang yang gejala-gejala yang dialami seseorang yang membuat dia itu tidak mengakui keberhasilannya sebagai prestasi, hanya sebagai kebetulan belaka. Itu impostor syndrome. Dan itu bahayanya adalah orang nggak bisa maju ketika punya impostor, karena dia nggak merasa kompeten. Gitu. Semua dia merasakan dan dia tidak akan terus mengasah potensinya karena dia merasa itu bukan potensi, tapi itu kebetulan aja gitu. Nah, kalau Anda mau meneliti tentang itu, kemudian pastinya Anda sudah membaca teori-teori psikologi, kemudian temuan-temuan dari psikologi, variabel-variabel yang berhubungan. Nah, semua itu bisa menjadi standar bagi peneliti pemula, Pak. Jadi, kalau peneliti itu dia sudah bermain di kepalanya itu kayak sudah ada potongan-potongan teori dari beberapa. Nah, ini kita bisa buka-buka lagi kalau misalnya bagi pemula gitu ya Pak ya, bahwa oh ternyata ini temuan-temuan ini tuh seperti merefleksikan apa yang dimaksud dengan gejala-gejala tertentu gitu. Jadi sehingga Bapak itu bisa susun, oh ini penyebabnya itu ada ini kan kalau kita melihat contoh aja paling dasar tuh kayak komponen dari sikap gitu ya Pak ya. Ada afeksi, ada konasi, ada kognisi. Jadi orang bersikap itu pasti munculnya dari pemikiran dulu. Dia mikir tentang apa sih dari suatu objek gitu ya. Tentang KB. Aku nggak setuju. Karena menurutku KB itu kayak membatasi seseorang itu kayak takdir Allah nggak dibatasi banget ya. Misalnya kalau dari perspektif religius. Tapi secara afeksi, sikapnya dia nggak suka. Kalau ada program-program KB itu nggak setuju gitu misalnya. Karena apa? Lah itu kan suka-suka orang dong. Kan orang yang paling tahu kemampuannya. Mau anak berapa kayak apa. Tindakannya, sebenarnya dari aspek kognitifnya, konatifnya, dia tidak akan melakukan itu. Nah, ketika Anda meneliti tentang sikap gitu ya. Sikap dan eh, terhadap apa deh objeknya sembarang. Sikap mahasiswa terhadap pemimpin wanita. Kemudian Anda wawancarai. Kemudian Anda verbatim. Dan ketika mengkode-kode, ya mulai melakukan coding, Anda menemukan berbagai kode dan ada kumpulan-kumpulan kode yang menunjukkan atau merefleksikan eh, kognisi seseorang. Menurut saya gini-gini. Kemudian Anda mengatakan ini pendapat ini. Nah, Anda kode dengan persepsi terhadap apa gitu ya. Kemudian ini keyakinan terhadap apa. Terus pandangan terhadap apa? Lah, pandangan, keyakinan ya, kode-kode yang berbau itu kan semua kode-kode yang bisa kita jadikan satu kategori, Pak. Dari mana Anda tahu? Ya, kalaupun Anda sebagai pemula, Anda bisa melihat teori-teori psikologi tentang komponen dari sikap gitu. Komponen sikap itu ada terkait dengan kognisi. Kognisi itu representasinya ya dengan keyakinan seseorang, pandangan seseorang, gitu Pak. Sehingga ada kode-kode yang misalnya yang berbau keyakinan, persepsi, pandangan, itu Bapak kategori menjadi apa tadi? Komponen kognitif ya. Ya, aspek kognitif dari sikap terhadap pemimpin wanita. Menurut saya, pemimpin wanita itu tidak akan pernah bisa adil, gitu ya. Dia ngomong begitu. Nah, Anda kode sebagai eh, keyakinan untuk tidak memvalidasi kompetensi pemimpin wanita. Nah, gitu Pak. Gimana Pak Dede? Apakah sudah bisa dipahami? Jadi memang berupaya mencari rujukan teori, Pak. Atau temuan-temuan penelitian gitu supaya bisa membantu. Oh iya ini saya lakukan. Awalnya belajar begitu Pak. Begitu Pak Dede. Ya Bu, terima kasih Bu.
Ya, oke. Oke ya, waktunya tinggal sedikit. Saya mencoba stop share yang ini dan saya coba jelaskan yang lain. Bentar. Mumpung ada kesempatan, masih ada sedikit waktu. Ini contoh hasil ya, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar saya besarkan. Iya, ini temuan saya. Gitu. Oke. Model konseptual kepatuhan polisi Indonesia terhadap subculture Blue Wall of Silence. Bapak bisa tebak? Ada, kalau saya pakai fenomenologi. Oke, mungkin saya agak meloncat ya. Nanti saya jelaskan tahapannya. Ini yang namanya tema. Saya menemukan tema esensial karena pakai DPE, bukan pakai IPE, fenomenologi IPE. Saya menemukan tema-tema esensial yang dialami oleh semua responden saya yang sejumlah 19 orang polisi. Yang berbeda pangkat, berbeda divisi, berbeda pengalaman yang dialami ya, tapi semua terkategori menjadi anggota dari korps polisi yang mengalami subculture Blue Wall of Silence. BWOS ini Blue Wall of Silence atau dinding biru kebekuan, gitu ya. Keheningan ya. Nah, ini ini saya menyimpulkan. Jadi, kenapa mereka patuh? Nih, ini kan problem riset saya. Kepatuhan terhadap subculture Blue Wall. Kenapa sih polisi yang notabene adalah penegak hukum kok melanggar hukum? Kok artinya dia patuh terhadap subculture yang menyimpang? Kok dilestarikan gitu ya? Budaya yang jelas-jelas banyak merugikan pihak ketiga di luar polisi gitu ya, dalam hal ini masyarakat. Kenapa mereka begitu? Sebagai ilmuwan psikologi, saya ingin mencoba merumuskan, menjelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Yang saya tulis, Bapak Ibu sekalian, temuan saya ini bukan pemikiran saya. Saya hanya merefleksikan apa yang mereka pikirkan, sehingga saya bisa memahami kenapa toh mereka patuh. Kenapa toh mereka kesannya berlaku ilegal gitu ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum gitu ya, mencoba memahami, menjelaskan bagaimana apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ini saya berikan judul model konseptual kepatuhan polisi Indonesia terhadap subculture Blue Wall of Silence. Saya bagi dua masa gitu ya. Masa pendidikan, itu mereka mengalami apa yang namanya internalisasi nilai pendukung subculture Blue Wall of Silence. Masa bekerja, itu mereka juga mengalami internalisasi nilai pendukung subculture. Sehingga subculture ini terus dilestarikan, diamini, dan dilakukan sepanjang masa dari generasi ke generasi polisi. Seperti itu. Dan ini saya kasih batasan, ini menunjukkan ini tuh berkesinambungan dari masa pendidikan hingga masa bekerja. Gimana culture ini tidak bercokol terus dari masa ke masa. Nah, kalau Anda melihat apa ini kotak-kotak ini adalah tema-tema temuan saya. Saya menamakan tema karena saya menggunakan pendekatan fenomenologi ya, temuannya berupa tema. Solidaritas berbasis penderitaan bersama, ada loyalitas buta berbasis disorientasi proteksi. Ini masalah permainan bahasa, tapi saya tidak hanya sekedar puitis, tapi ini punya makna yang mendalam yang merepresentasikan kode-kode yang membentuk. Ini Pak, yang disebut kategori-kategori Pak. Ya, tapi kalau di fenologi namanya tema gitu. Nah, ini Pak, saya kategori tema ini itu sebagai penyebab, ini preskripsi, dan ini hasil gitu. Ya, ini namanya saya melakukan selective coding, maaf, selective coding dalam bentuk bagan. Ya, saya tampilkan dalam bentuk bagan supaya lebih enak menjelaskan dibanding untuk memahami kata-kata yang terlalu panjang. Nah, panah-panah gini supaya secara singkat saya bisa menjelaskan secara panjang lebar, itu bisa lewat lisan ya, tulisan. Nah, ini seperti ini. Jadi 1,
Dua, ya, solidaritas berbasis penderitaan bersama, loyalitas buta berbasis disorientasi proteksi, relasi harmoni berbasis penyelewengan jiwa korsa, ketidakberfungsian sistem organisasi. Nah, panah-panah ini menunjukkan arah ya Pak. Ini menyebabkan ini menyebabkan ini seperti ini, dan akhirnya ini mempengaruhi ini, seperti itu. Dan ini pembelaan selektif ini menghasilkan sikap diam. Ya, sikap diam sementara ini yang mendasari terjadinya pembelaan selektif. Gitu. Ah, jadi ini saya bisa cerita panjang lebar nih Bu. Sehari ya Bapak Ibu sekalian. Seharian bisa ini. Saya ceritakan dulu. Apa sih? Kenapa saya berikan nama temanya solidaritas berbasis penderitaan bersama? Karena mereka pada masa pendidikan itu disiksa, ya, dididik dengan keras, bahkan tidak sedikit yang gugur dalam masa pendidikan akibat dari upaya untuk mendisiplinkan, membangun solidaritas. Ini yang membuat mereka nggak bisa lupa dengan kebersamaan. Kebersamaan ini yang melahirkan loyalitas mereka, sehingga mereka meletakkannya di atas integritas yang seharusnya mereka letakkan integritas lebih tinggi. Mereka nggak bisa melihat itu lagi karena kebiasaan dihukum one for all for one. Pada masa pendidikan, siapa yang salah satu, temannya yang nanggung semua. Di push up, dipecut, ya semuanya kena. Satu berbuat salah, sehingga mereka tidak akan pernah bisa melupakan teman mereka. Begitu. Jadi kalau ini terbawa dan terus berkesinambungan dalam masa bekerja. Dalam prakteknya, mereka juga diberikan slogan-slogan, moto-moto yang disampaikan secara langsung dalam pelatihan, doktrin, dan sebagainya. Bahwa kalau kamu mau ditolong seniormu, maka kamu juga harus membantu seniormu. Artinya mereka saling melindungi. Begitu. Begitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Itu gambaran yang saya berikan itu hasil selective coding yang berbentuk bagan, Bapak Ibu. Jadi sudah peramuan ya dengan teori-teori yang ada di kepala saya gitu. Dengan fakta saya melihat nilai-nilai dari mereka, bagaimana itu bisa merefleksikan kehidupan polisi. Dari mana saya tahu? Saya membaca sejarah polisi, buku mulai dari polisi dari zaman Hindia Belanda hingga kini. Kemudian saya baca dokumen-dokumen polisi, saya baca kisah-kisahnya tentang polisi, biografinya polisi, macam-macam. Itu semua terekam di kepala saya. Jadi kalau Bapak bilang bagaimana Bu mengkategori, nah itu saya dari situ, Pak. Banyak juga, saya juga bukan seorang pakar juga dalam konteks, saya juga masih belajar. Begitu. Oke. Nah, terus saya mau coba kasih lihat lagi. Eh, sebentar. Hmm, bentar, nggih. Iya, yang terakhir. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, Bu. Ya. Ini proses coding, proses analisis data, maksud saya, eh pakai fenomenologi. Jadi ini ada beberapa langkah. Ini pakai fenomenologi deskriptif. Jadi ada unit makna, ada deskripsi unit makna, ada deskripsi psikologis, deskripsi struktural, dan tema. Mungkin secara ini bisa Anda pelajari ketika nanti di rumah, nggih. Tapi saya hanya ingin menunjukkan dari versi fenomenologi itu berbeda. Kemudian ada unit makna. Nah, ini saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjadi pengingat saya aja. Jadi pada saat saya menganalisis, ini yang buat saya Pak secara manual, dan sebenarnya kalau mau dimasukkan ke software kualitatif itu bisa di ada tempat-tempatnya gitu. Saya sayangnya mau mencoba. Saya tidak saya tidak punya software kualitatif, tapi yang saya punya itu
apa ini ya, hasil datanya aja, tapi itu nggak bisa dibuka ternyata kalau saya nggak punya aplikasinya. Ini setelah tadi saya ini nggak bisa ya, karena saya juga dulu nggak beli softwarenya. Kalau beli jutaan waktu kuliah dulu, duitnya sudah habis-habisan ya. Nah, ini unit makna itu adalah mengambil transkrip. Ini kalau Bapak Ibu bisa baca sekalian, mengambil transkrip yang sudah berisi unit atau satuan makna yang dipisah dengan menggunakan penomoran. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini, ini sebenarnya dari satu paragraf. Nah, ini itu saya ambilkan dari wawancara yang pertama tadi hasil verbatim, Mas Yoyo itu. Itu ini, hasilnya seperti ini. Ini salah satu contoh, satu paragraf aja Bapak Ibu sekalian, ya. Satu paragraf, 1 sampai 4 itu ya. Nah, ada satu paragraf yang saya pecah menjadi 4 unit makna. Apakah bisa jadi 5, 6, 7? Oh, bisa. Atau mungkin satu paragraf cuma jadi satu makna. Tergantung apakah kalimat yang panjang lebar itu hanya mengandung satu jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Kita bisa menjelaskan apa ini gitu ya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ya. Bahasanya itu kadang tergantung tingkat pendidikan responden ya. Tingkat kemampuan responden berkomunikasi dalam jawab. Kadang-kadang bahasanya itu sulit kita pahami. Makanya di tahapan kedua kita melakukan apa yang dinamakan deskripsi unit makna. Oke, kita lihat dulu salah satu contohnya. Coba dilihat. Di unit makna itu ada eh, di ini saya pisah ya Bapak Ibu sekalian, dan satu ini saya pisah. Dia bilang sangat sangat jauh lebih sangat mungkin dulu kan, artinya kan anu Bu, nggak ada polisi diproses atau apalah, nggak ada, kasarannya kan gitu tuh. Sekarang enggak, malah kebalikannya. Yang seperti itu banyak sekali ya. Banyak sekarang polisi yang kemudian diperkarakan, masuk penjara, dipecat juga banyak gitu. Nah, ini kan Bu, bahasanya ya, gimana? Halo? betul Bu yang Ibu bilang soal kepolisian, betul. Ya, artinya ini kita nggak boleh persepsi dulu, Pak. Ya, 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 Mbak. Saya tahu Bapak maksudnya berkomentar ya. Ya, memang saya setuju juga sampai sekarang masih banyak. Ning, pada saat kita ini kita harus lepaskan persepsi kita karena akan bias ya. Kita mencoba pahami apa sih yang maksud mau diomongkan oleh Mas Yoyo ini gitu ya kan. Saya kasih inisial Mas Yoyo ya. Dia tuh mau ngomong apa? Nah, dalam langkah kedua kita melakukan deskripsi unit makna gitu. Nah, apa sih ini deskripsi? Nah, setelah kita membuat unit makna itu adalah kita memotong-motong dari satu paragraf yang kita pikir, oh, ini punya makna tersendiri nih, makna tersembunyi, hidden makna gitu ya, hidden meaning. Oke? Nah, ini saya parafrase, artinya memparafrase kata-kata yang dilakukan itu. Memparafrase itu kan mengungkapkan kembali esensi maksud yang dipikirkan oleh responden dengan bahasa kita. Sehingga saya tulisnya begini. Jadi dulu saya kasih dalam kurung sebelum reformasi, karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kan saya sudah wawancara dia sebelum-sebelumnya ya. Saya tahu ya pemikiran dia itu maksudnya adalah kalau bilang dulu itu berarti sebelum reformasi. Karena kan dalam dunia kepolisian itu ada masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Ya, kalau dulu ada yang model sekarang kan polisi sudah mengiblat pada democratic policing, ya, polisi yang demokratis. Walaupun implikasinya gimana, tapi sebenarnya mereka sudah bercita-cita untuk melakukan reformasi dalam tubuh Polri kan begitu. Kalau implikasinya masih belum terlihat ya itu wallahu a'lam bishawab nggih. Tapi mereka sudah punya niat seperti itu sebenarnya. Nah, dulu sebelum reformasi, polisi yang bermasalah lebih mungkin tidak diproses dibandingkan sekarang setelah reformasi. Jadi sebenarnya intinya responden itu mau ngomong ini. Nah, ini sudah kita maknai, tapi bukan persepsi kita ya. Kita mencoba memparafrase maksudnya. Oke. Setelah itu baru kita memberikan deskripsi psikologis. Membuat deskripsi psikologis dari unit makna. Memberikan makna psikologis maksudnya. Jadi itu saya tulis begini, sebelum reformasi, penyimpangan. Nah, ini saya maknai sebagai kata-kata yang seperti ini gitu ya. Dulu diproses, sekarang enggak. Jadi
saya simpulkan, saya berikan makna psikologis bahwa sebelum reformasi, penyimpangan atau pelanggaran polisi lebih berpotensi untuk diabaikan atau ditutupi atau dilindungi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini selesai sampai sini ya. Nah, kalau dalam proses fenomenologi deskriptif, ini saya pakai langkah fenomenologi deskriptif. Kita harus bentuk deskripsi struktural untuk sampai pada sebuah tema. Akhirnya, Bapak Ibu bisa lihat ini dari pecahan unit makna 1, 2, 3, dan 4. Ya, 4 ini sampai bawah sini. Ya. Kemudian, saya membuat satu yang namanya deskripsi struktural. Nama juga struktural. Apa itu deskripsi struktural? Membuat deskripsi yang semakin dekat dengan inti pengalaman partisipan dengan mengaitkan setiap deskripsi psikologis yang telah ditemukan. Jadi kalau dalam grounded teori, dalam pendekatan coding di grounded, ini tuh ada proses selective coding. Jadi sebenarnya mereka tuh hanya berbeda-beda penamaan dan langkah gitu ya. Mungkin grounded lebih cepat gitu langkahnya. Ini lebih diperinci. Mungkin untuk mempermudah responden, oh ini dikasih ini dulu, diparafrase dulu. Kalau ini dimaknai psikologis dulu baru sampai pada selective coding. Nah, ini proses memberikan makna, menghubungkan kategori-kategori yang terkumpul dalam axial coding itu. Kalau di fenomenologi itu namanya deskripsi struktural. Jadi dilihat ini dari 1, 2, 3 ibaratnya ya, kategori-kategori kalau dalam grounded teori menjadi ini selective coding. Dan akhirnya kategori ini, hasil selective coding itu saya namakan sebuah tema. Adalah faktor protektif upaya perlindungan terhadap penyimpangan politik. Jadi ini saya anggap sebagai sebuah faktor perlindungan gitu ya. Ini upaya polisi untuk melindungi penyimpangan polisi, ya. Upaya perlindungan terhadap penyimpangan polisi ini, ya. Temanya itu adalah ini, begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang lainnya mungkin bisa dipahami sendiri. Prosesnya sudah saya jelaskan, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang mau saya jelaskan sudah selesai. Apakah makin pusing gitu ya, makin tidak jelas dan makin membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Ini pertemuan terakhir kita. Besok Bapak Ibu sekalian silahkan presensi di SIM ya. Saya mau share perihal materi apa nih? Penulisan laporan penelitian kualitatif. Begitu. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah penjelasan saya tadi cukup bisa dipahami, cukup bisa memberikan gambaran tentang analisis beberapa contoh analisis kualitatif? Apakah sudah kebayang bagaimana proses melakukan analisis data walaupun ya mungkin kalau sudah melakukan masih susah gitu ya. Monggo, ada yang mau berikan komentar di akhir pertemuan kita? Atau sudah pada bubuk cantik ini? Saya baru masuk rumah, Bu. Oh, gitu, nggih. Selamat datang, Bu Anis. Sampai Nggih. ya. Iya. Saya Eh, belum paham, Bu. Nanti tak Oke. lihat rekamannya. Kan tadi nyetir. Enggak Oh, begitu. malah. Iya. Nggih, nggih. Betul, Maaf ya, kenapa, Bu. Bu? Enggak apa-apa, santai, Pak, Bu. Nanti bisa dipahami sendiri. Kan Bu Anis cukup cerdas untuk bisa memahami. Terima Ya, kasih sebelumnya. iya. Jadi itu ada beberapa contoh-contoh mungkin bisa dipahami dengan melihat beberapa gambaran. Begitu, ya. Ya, ini just to know gitu ya, karena juga saya tidak akan tanyakan itu karena petugas Anda semua adalah membuat proposal ya. Seperti yang sebagaimana tadi pagi, karena memang outputnya itu sasaran metodologi akan tetapi kalau Anda sudah bisa merancang sebuah proposal gitu. Jadi proposalnya saya ganti yang lebih sederhana ya, sebagaimana yang saya tulis mungkin cuma sampai beberapa halaman saja, tidak sampai seperti proposal skripsi yang harus berpuluh-puluh halaman juga.
ada yang mau disampaikan di akhir pertemuan besok, mungkin di jam yang sama, silahkan presensi di SIM, dan saya share materi begitu nggih, karena saya nggak bisa. Dan ada juga mungkin ada tambahan materi yang lain, kalau mungkin ya di kelas yang lain. Ada komentar, masukan, pertanyaan tentang apa saja, tidak terkait analisis, atau mungkin tentang UAS? UASnya tidak ada, saya lupa ya. Oke, saya tunggu di akhir minggu pertama, karena memang banyak data yang harus diolah nggih. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa sampai terakhir karena akan ada semester pendek, semester antara, kemudian akan ada macam-macam ya berbagai hal yang memang di akhir itu harus menghendaki nilai masuk dengan cepat. Sehingga saya undur sampai yang tadinya Jumat, saya undur dari hari Minggunya di akhir minggu pertama UAS begitu. Gimana? Bisa kita akhiri? Bapak Ibu sekalian, kuliahnya? Masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Mungkin Bu, terima kasih banyak Bu selama semester ini membersamai dan membimbing kita semua di sini Bu. Dan mohon maaf mungkin Bu banyak kesalahan dan sebagainya. aduh, saya yang malah nggak enak ya. Saya merasa tidak efektif ya karena jujur malam itu saya sering sibuk, sering pertama pernah kelelahan sampai saya tertidur itu pernah. Saya ngakunya sama Mas Munir itu pengakuan dosa. Itu saya nggak apa sampai saya lupa mau di delay atau gimana itu saya tertidur Pak. Jadi terasa pusing, saya minum obat malah kebablasan gitu. Iya. Seharusnya kan malam-malam kita itu dipenuhi dengan kuliah langsung gitu, tapi beberapa kali saya nggak bisa, sehingga Anda harus belajar mandiri, sehingga harus mencoba memahami sendiri untuk mata kuliah yang mungkin cukup cukup agak sulit ya untuk memahami gitu. Saya juga minta maaf ya Pak Dede dan teman-teman gitu ya tidak bisa maksimal. Nanti boleh kok dievaluasi. Biasanya kan kalau ngajar dievaluasi silakanlah dikasih masukan apa adanya sesuai dengan apa yang saya berikan, apa yang saya ini kan ya. Tentunya saya juga tidak lepas dari segala kekurangan dan kebetulan memang di semester ini saya kebetulan banyak agenda luar yang membuat saya tidak bisa secara maksimal memberikan pengajaran secara efektif kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, gitu Pak Dedek saya terima maafnya dan saya rasa dosa besar saya jauh lebih banyak dibandingkan Anda semua. Oke, gitu. Saya akhiri dan mohon maaf. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ya, saya berharap betapapun susahnya ada sedikit ketertarikan sedikit gitu ya terhadap kualitatif dan bisa dijadikan alternatif ketika Anda mau melakukan sebuah riset. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.